Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zuhair Abdul Arofik. Saya akan menjelaskan bab 1 tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat indah namanya. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Secara harfiah, iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan, karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Terus keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah atau berkurang. Salah satu cara untuk mengingatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Asmaul Husna. Makna Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan namanya yang baik sesuai dengan firman-Nya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladina yalhiduna fi asma'ihi sayujzauna makanu ya'malun. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat juz 7 ayat 180. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik, Asmaul Husna, itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ke dalam surganya. Pada bab ini hanya 4 Asmaul Husna yang akan kalian pelajari, yaitu yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Kabir, yang ketiga As-Sami', yang keempat, yang terakhir Al-Basir. Yang pertama Al-Alim itu dijelaskan Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib.
Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar merenungi ciptaannya. Terus yang kedua itu Al-Kabir, yang artinya maha waspada. Itu mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semua diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah mewaspadai kepada kita ya. Dilanjut ya. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mewaspadai adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang mewaspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Yang ketiga, As-Sami', itu artinya maha mendengar. Itu dijelaskan Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Perilaku mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki sifat maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan, bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar oleh Allah. As-Sami' itu juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim, kalian tidak boleh ketinggalan informasi. Di samping itu, kalian harus terus berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Yang keempat, Al-Basir, itu artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit maupun di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman-Nya. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun.
Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hujurat 49 18. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena merasa dekat, dia berusaha taat menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Sungguh bahagia dan beruntung manusia yang bisa seperti ini. Jadi orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan, antara lain yang pertama, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, innalana sulana walladina amanu fil hayatid dunya wa yauma yakumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi atau hari kiamat. Surat Al-Mu'min ayat 40. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang selanjutnya, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman sepanjang usianya diliputi kerugian. Sekian kegiatan pembelajaran hari ini saya akhiri. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.